Dengan masih tingginya angka kasus terinfeksi kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah juga mulai menerapkan kehidupan new normal dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional terhadap usaha pemulihan ekonomi Indonesia. Dan guna mendukung program ataupun langkah kebijakan pemerintah, masyarakat kini diwajibkan melakukan tes COVID-19 secara mandiri jika ingin bepergian atau memasuki suatu kota di Indonesia. Atas situasi tersebut, tentunya juga banyak pula masyarakat yang mengeluhkan tak memiliki biaya untuk memenuhi persyaratan tersebut saat terpaksa harus bepergian selama pandemi COVID-19. Selengkapnya akan saya ulas dalam waspada komersialisasi tes COVID-19. Ya, di sini dalam beberapa waktu dekat ini syarat wajib melakukan rapid test COVID-19 digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena dianggap menguntungkan rumah sakit dan beberapa pihak penyedia sarana tes COVID-19. Kriteria syarat yang digugat pun masuk dalam surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 7 tahun 2020, yaitu tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah, dalam gugatannya ini penggugat sampaikan rasa keberatannya terhadap syarat wajib rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api maupun kapal laut selama masa pandemi COVID-19 ini ada. Dalam hal ini pihaknya juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar calon penumpang harus mempunyai hasil rapid test. Dan bila melihat dari segi fungsinya, rapid test juga bukan termasuk vaksin, namun hanya sebatas alat tes untuk mengetahui seseorang terserang virus ataupun tidak. Dan selain itu penggugat juga jelaskan bahwa hasil uji rapid test tak akan bisa menjamin para penumpang pasti terpapar saat bepergian. Atas kondisi ini pula langkah kebijakan tersebut dinilai diskriminatif serta merugikan masyarakat. Nah, di sini juga bisa kita lihat dalam konteks ini diartikan bahwa pemerintah membeda-bedakan syarat dan ketentuan bepergian bagi moda transportasi umum dan juga kendaraan pribadi. Yang terjadi di lapangan adalah orang-orang yang bepergian menggunakan mobil atau kendaraan pribadi untuk keluar kota tidak diwajibkan rapid test. Padahal orang-orang tersebut juga termasuk kelompok yang rentan begitu terpapar COVID-19. Dan disitulah timbul rasa diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat kalangan bawah. Dan hal ini juga perlu dicermati adalah mahalnya biaya rapid test yang dibebankan kepada calon penumpang. Mengingat dalam suatu moda transportasi juga tidak bisa digeneralisasikan semua penumpang dalam kondisi finansial yang bagus atau dapat dikatakan orang kaya begitu. Ada yang mampu membayar rapid test untuk syarat begitu dan ada pula yang tidak mampu sama sekali membayar tes tersebut. Lalu keluhan apa lagi yang dikeluhkan masyarakat karena ada aturan ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah faktor biaya yang mahal. Nah, di sini memang mengacu pada harga tes COVID-19 di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Biaya untuk melakukan tes COVID tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Mulai dari yang termurah di harga Rp490.000 dan juga meliputi pemeriksaan dokter umum, rapid test dan juga penyimpul dokter okupasi. Hingga yang termahal begitu di harga Rp3.905.000 dengan fasilitas di dalamnya yang lebih komplit ya. Ini ada pemeriksaan dokter umum, lab hematologi dan juga CRP-PCR tes COVID, CT scan torak low dose serta dokter penyimpul okupasi dan cukup lengkap dan pastinya mahal begitu. Apabila kita coba simulasikan biaya yang harus dikeluarkan calon penumpang dari Jogja menuju Jakarta dengan biaya rapid test Rp490.000 begitu dan harga tiket pesawatnya Rp500.000. Nah, di sini juga apabila di total calon penumpang sudah kurang lebih mengeluarkan dana sekitar Rp990.000 di sini dalam satu kali perjalanan saja. Belum lagi hasil rapid test yang hanya berlaku 3 hari saja setelah tes dilakukan pada orang tersebut. Tentunya apabila lebih dari 3 hari bepergian, calon penumpang tersebut juga bersiap untuk mengeluarkan biaya tambahan. Yakni Rp490.000 ini untuk melakukan rapid test kembali. Ya, lagi-lagi biaya menjadi faktor utama dari rasa keberatannya masyarakat atas kebijakan pemerintah yang satu ini. Lalu yang kedua adalah faktor masa berlaku yang sebentar. Nah, ini saya sebutkan tadi. Nah, di masa berlaku yang tes COVID yang sebentar ini memang ada 2 macam. Seperti yang tadi saya sebutkan, apabila calon penumpang memilih untuk rapid test, masa berlaku dari hasil pemeriksaan tersebut adalah hanya 3 hari saja. Namun apabila calon penumpang melakukan tes PCR atau swab test akan diberikan masa berlaku yang cenderung agak lebih lama begitu dibandingkan rapid test. Untuk PCR calon penumpang mendapatkan masa berlaku sebanyak 7 hari dan dapat dipergunakan selama bepergian. Dan mengingat
hasil dari PCR memang dapat dikatakan lebih sensitif begitu dibandingkan rapid test karena PCR dilakukan dengan proses yang memakan waktu cukup lama dan detail. Sedangkan rapid test pemeriksaannya tidak memakan waktu yang cukup panjang. Dan selanjutnya hal lain yang juga menjadi faktor keberatan bagi masyarakat terkait kebijakan ini adalah syarat wajib saat bepergian. Nah, ini tes COVID-19 ini menjadi syarat wajib yang memang harus ada begitu di saat bepergian. Nah, di tengah masa new normal ini tentunya banyak pula masyarakat yang sudah memulai aktivitasnya kembali seperti biasa. Maka dari itu dengan adanya tes COVID-19 sebagai syarat wajib bepergian ini tentunya akan memberatkan ataupun mengganggu aktivitas warga yang memang bekerjanya harus berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Dan Anda bayangkan saja berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk tes COVID-19 sebagai syarat bepergian tersebut. Mungkin bisa saja gajinya akan habis begitu atau pengeluarannya juga akan melonjak hanya untuk memenuhi syarat bepergian tersebut. Dan adanya peraturan ini juga makin mencerminkan terdapat komersialisasi tes COVID dan beberapa pihak yang mendapat keuntungan dari peraturan tersebut. Dan juga mengingat apabila satu orang saja rapid test dengan biaya 490.000 tadi yang saya telah sampaikan, Anda bisa bayangkan betapa banyaknya apabila dikalikan dengan jumlah penumpang per hari di bandara ataupun di pelabuhan dan juga stasiun di Indonesia. Dan hal lain yang juga dapat dikatakan membingungkan begitu sekaligus juga menjadi faktor rasa keberatan masyarakat atas peraturan ini adalah peraturan yang tumpang tindih dan sering bergonta-ganti. Nah, ini maksudnya di sini adalah setiap daerah juga mempunyai peraturannya masing-masing, khususnya dalam mengatur aktivitas keluar masuk orang dan juga transportasi publik yang masuk ke daerah tersebut. Kita ambil satu contoh begitu. Di sini ada satu contoh yaitu DKI Jakarta. Nah, di sini salah satu kota yang DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang menerapkan penumpang yang hendak datang ke Jakarta harus melakukan tes COVID-19 terlebih dahulu. Dalam hal ini juga pemerintah DKI Jakarta mewajibkan untuk penumpang dapat menunjukkan hasil tes PCR, bukan hanya rapid test saja. Nah, ya tentu harganya lebih mahal. Dan sedangkan semua orang juga tahu ini memang agak mahal begitu PCR dibandingkan rapid test. Namun syarat tersebut juga tak berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia. Dan juga beda daerah juga beda juga aturan mainnya. Atas kondisi ini banyak masyarakat yang justru merasa bingung dikarenakan aturan yang tumpang tindih sekaligus berbeda-beda tiap daerah. Dan seringkali pula aturan tersebut juga bergonta-ganti. Apabila sudah begini, apakah betul tes COVID menjadi ladang bisnis baru bagi segelintir orang? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bila menarik data ke belakang, memang diketahui dana penanganan corona yang telah digelontorkan oleh pemerintah naik dari 405,1 triliun rupiah menjadi 695,1 triliun rupiah. Ini dana juga termasuk terbilang besar begitu. Lalu mengapa untuk rapid test saja masyarakat masih harus mengeluarkan biaya sendiri yang mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan komersialisasi terhadap tes COVID-19 di tengah pandemi ini. Padahal apabila kita berkaca pada negara-negara begitu yang sukses menangani COVID-19, rapid test harusnya dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis bagi seluruh rakyatnya. Maka dari itu seharusnya tes COVID juga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat yang memang ingin melakukan pemeriksaan uji COVID, khususnya dari segi biaya. Dengan begitu juga akan diketahui mana yang perlu diisolasi dan juga mana yang tidak perlu diisolasi. Dengan anggaran yang begitu besar dalam penanganan COVID-19 ini, tentunya banyak pula masyarakat yang mendesak pemerintah agar dapat membebaskan biaya tes COVID-19 guna menunjang aktivitas mereka tentunya dan juga di kegiatan sehari-hari. Ingat juga pemerintah menerapkan aturan syarat dan ketentuan begitu yang memuat terkait pemeriksaan COVID-19 baik dari rapid test ataupun PCR. Dan jangan sampai juga dengan aturan yang ada ini begitu nanti malah mempersulit masyarakat begitu di tengah kondisi yang sulit juga saat ini. Misalnya beberapa waktu lalu juga terdengar kabar kurang menggembirakan, yakni seorang ibu yang harus kehilangan kandungannya karena tak ada uang untuk bayar biaya tes COVID. Mengingat tes COVID memang dibebankan pada pasien untuk melanjutkan ke penanganan atau fase selanjutnya dalam perawatan. Lalu juga ada peristiwa seorang ibu yang tak mampu konsultasikan kandungannya begitu ke dokter selama mengandung dan dikarenakan tak mampu bayar biaya rapid test serta mahalnya biaya proses persalinan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung di Indonesia. Dan juga dalam hal ini pemerintah juga diharapkan dapat tegas bertindak. Jangan sampai pula dalam hal ini pihak rumah sakit juga jadi aji mumpung begitu dengan mengambil keuntungan di balik peraturan tanpa mementingkan kondisi kesehatan bahkan nyawa pasien atau masyarakat. Nah,
Bisa kita simpulkan dari presentasi hari ini yaitu Anda sudah begini, kita semua tentunya berharap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran dan bukan hanya menjadi aturan yang coba-coba, namun juga cepat bergonta-ganti begitu, yang ujungnya malah dapat membuat nasib masyarakat menjadi makin sulit di tengah kondisi yang sulit pula. Dan bagi Anda yang di luar sana yang mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain begitu, semoga cepat kembali ke jalan yang benar. Kembali ke Anda.